Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah graf dan otomata dengan bahasan ekspresi reguler. Nah, di kesempatan kita kali ini saya tidak menggunakan PowerPoint kemudian saya tambahkan suaranya, tidak. Karena kalau kita screenshot dengan menggunakan PowerPoint, kemudian ditambahi kita menggunakan aplikasi lain, itu akan makan banyak memori dan tidak cukup kalau saya upload di e-learning. Seperti materi kemarin, saya harus upload di YouTube karena melebihi 50 mega batasan untuk upload e-learning. Sementara kemarin, pokok bahasan kemarin yaitu NFA dengan eMove, itu sekitar 100 mega lebih. Padahal itu durasinya nggak terlalu lama. Maka sekarang saya akan rekam saja pembelajaran kita dengan menggunakan Zoom, tetapi Zoom yang record, bukan Zoom yang online meeting. Oke, sekarang kita lihat ekspresi reguler. Apa ekspresi reguler? Nah, dalam bahasa Inggris disebutnya regex, regular expression. Nah, jika kita artikan di dalam bahasa yang mudah, ekspresi itu sebenarnya adalah sebuah formula persamaan matematis, atau kalau dalam hal ini ya persamaan otomata. Jadi ekspresi reguler itu adalah sebuah otomata yang ditulis dalam bentuk formula. Jadi kemarin-kemarin kita menulis otomata itu satu dalam bentuk konfigurasi. Di situ ada state, ditulis state, ada juga ditulis final state, start state, kemudian transisinya dalam bentuk tabel, baru kemudian kita gambarkan di dalam mesin otomatanya. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan konfigurasi ini, menulis dengan menggunakan konfigurasi, karena kalau kita menggunakan konfigurasi di dalam penulisannya cukup lama, yaitu satu, kita harus nulis state-nya, semua state yang ada. Kemudian harus menulis input transisi, harus menulis final state, harus menulis start state, juga harus menulis tabel transisi, cukup banyak. Nah, kalau dengan menggunakan ekspresi reguler, itu cukup ditulis satu baris saja, seperti persamaan matematika. Nah, sehingga ekspresi reguler itu apa? Ekspresi reguler itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi, sebuah formula yang memberikan satu pola dari serangkaian string input yang diterima oleh sebuah bahasa. Atau dengan kata lain, ekspresi reguler itu adalah sebuah pola yang digunakan untuk membahasakan input string yang diterima oleh sebuah mesin otomata. Nah, mesin otomatanya nanti ya digambarkan berdasarkan ekspresi reguler yang ditulis. Nah, apa keuntungan ekspresi reguler ini? Ekspresi reguler keuntungannya adalah dia ringkas, hanya ditulis dalam satu baris saja. Tetapi kerugiannya apa? Kerugiannya adalah kita harus
cukup dalam memahami simbol-simbol atau notasi-notasi yang digunakan di dalam ekspresi reguler. Karena sama seperti formula matematika, di situ ada ekspresi, kemudian ada operator-operatornya, plus, minus, bagi, modulus, div, dan sebagainya. Atau bahkan ada logika AND, OR. Maka di dalam ekspresi reguler kita nanti juga akan menggunakan notasi-notasi itu. Tetapi notasi yang ditulis di dalam ekspresi reguler itu tidak sebanyak ekspresi atau operator-operator yang dipunyai oleh ekspresi matematika biasa. Nah, sekarang kita lihat notasinya. Notasinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 notasinya, yaitu 1, bintang atau star ya. Itu ditulis dalam bentuk biasanya superscript atau superscribe. Jadi ditulis di atas, kecil, atas. Apa fungsinya? Fungsinya itu untuk menyatakan bahwa karakter atau simbol yang ada di depan atau di sebelah kiri bintang, satu simbol atau sekelompok simbol, kalau sekelompok simbol itu dikemas dengan menggunakan kurung buka, kurung tutup. Tapi kalau tidak menggunakan kurung tutup, maka yang dikenai bintang itu hanya satu karakter di depannya, di sebelah kirinya. Itu berarti bahwa simbol atau karakter yang ada di depan bintang itu bisa muncul 0 kali, artinya bisa saja nggak muncul, kemudian boleh muncul sekali, atau boleh muncul banyak kali, 0 sampai N. Kemudian, simbol yang kedua itu adalah tanda plus, tetapi juga pada posisi superscribe, atau di atas juga. Karena nanti ada perbedaan plus yang normal, tulisannya normal. Kalau plus kecil, superscribe itu berarti karakter yang ada di depannya bisa muncul sekali atau banyak kali. Sedikit berbeda dengan bintang, kalau bintang kan 0 boleh, 1 boleh, banyak boleh. Tapi kalau bintang, tanda plus kecil ini, itu berarti bisa muncul 1 kali atau lebih. 0 kali nggak ada, nggak boleh. Kalau 0 kali berarti kita harus pakai bintang. Kemudian plus dalam tulisan normal atau union. Ini ya, U, union. Itu berarti bahwa nanti formula yang mempunyai tanda plus itu digambarkan bercabang. Atau itu berarti boleh satu jalur, boleh jalur lain. Kemudian titik. Titik atau berarti konkatenasi, itu artinya bisa disambungkan. Konkatenasi itu artinya menyambungkan. Nah, biasanya titik ini dihilangkan. Nggak dipakai ya. Kenapa? Malah ngeribeti. Nah, itu saja 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5-nya mana? Oh ini, plus atau union ya. Jadi sebenarnya nanti yang kita sering tidak pakai ya, sering tidak pakai itu titik, hampir tidak pernah dipakai. Jadi tinggal 4.
3 ya. Nanti kita pilih salah satu, kalau kita pakai plus ya plus, atau kalau kita pakai union ya union. Tapi biasanya sih saya senangnya lebih cenderung ke plus, bukan union. Jadi tinggal 3, yaitu bintang, kemudian plus kecil, sama plus normal. Nah, nanti seringkali tanda plus kecil ini juga itu jarang dipakai. Kenapa? Karena tanda plus kecil ini bisa diganti dengan satu transisi ditambah dengan bintang. Nanti kita lihat. Nah, dengan cara seperti itu, kita hanya punya 2 notasi atau 2 simbol, yaitu bintang dan plus. Sederhana sekali bukan? Hanya punya 2. Nah, tetapi nanti di dalam penerapannya mungkin agak sedikit rumit. Tidak apa-apa. Contoh, kita punya sebuah ekspresi reguler. Kita belum menggambarkan otomatanya ya. Belum menggambarkan grafnya, diagram state-nya, belum ya. Kita hanya membahas ekspresi reguler. Contoh, ada sebuah ekspresi reguler A bintang, A, B, bintang, C, C. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ekspresi reguler ini menerima input string A, kemudian B, terus C, C. Nah, yang mendapat notasi itu hanya B. Coba Anda lihat bahwa bintang ini akan melakukan operasi terhadap karakter atau string yang ada di depannya. Depannya itu berarti sebelah kiri. Berarti B. Tadi bintang itu didefinisikan sebagai boleh nggak muncul, boleh muncul sekali, boleh muncul banyak kali. Maka string yang bisa diterima, input string yang bisa diterima oleh otomata ini sebenarnya adalah A, C, C. Pertama ya, ini. B-nya bisa nggak muncul, toh? Karena B-nya bintang. Nggak muncul atau nggak ditulis, boleh? Boleh. Jadi A, C, C itu nanti bisa diterima oleh ekspresi reguler ini. Kemudian, kalau B-nya muncul sekali, boleh nggak? Boleh, seperti ini. B-nya 1 kali. Jadi, A, B, C, C diterima oleh otomata ini nantinya diterima. Muncul 2 kali. A, B, B, C, C. Boleh nggak? Boleh. Yang penting A-nya ada 1, C-nya ada 2 di belakang. B-nya boleh muncul berapapun. Muncul 10 kali boleh? Boleh. Diterima? Diterima. Oke, kita nantilah, kita gambarkan nanti saja sekalian. Oke, itu ya. Terus, contoh kedua. 0, 1, 0, bintang. Yang di bintang apa? 0-nya saja. Artinya dia akan menerima 01. Diterima? Diterima. Kenapa? 0-nya muncul 0 kali atau nggak muncul. Boleh nggak? Boleh. 0-nya nggak ada. Boleh? Boleh. Ini 01. 0-nya muncul sekali boleh? Boleh. Muncul 2 kali boleh? Boleh. 3 kali boleh? Boleh. 10 kali boleh. Yang penting depannya hanya muncul 0, 1. Masalah 0-nya muncul berapa kali? Boleh. Terus A, bintang, D. Kalau A-nya nggak muncul, berarti cuma D saja.
Kalau munculnya sekali, AD. Kalau muncul 2 kali, AAD. Muncul 3 kali, AAAD. Tuh ya. Terus, nah ini, walaupun nanti tidak banyak dipakai, tetapi kita tetap harus coba A plus kecil, subscribe D. Ini artinya A-nya minimal muncul 1 kali. Beda dengan bintang ya. Kalau bintang itu boleh nggak muncul, boleh muncul sekali, boleh muncul banyak kali. Kalau plus kecil di atas ini, subscribe, itu boleh muncul 1 kali, 0 kali nggak boleh. AD, AAD, AAAD, A-nya 10 kali boleh? Boleh. Tetapi harus ada D-nya. Jadi, jika sebuah simbol transisi ini diberi sebuah notasi bintang plus atau apapun nanti, maka dia akan punya beberapa alternatif. Tapi kalau tidak diberikan notasi, misalnya ini D atau ini D, yang munculnya hanya sekali. Karena ditulis D. Tidak dimunculkan boleh nggak? Nggak boleh. Karena ini sifatnya wajib 1. D ditulis 2 kali boleh nggak? Nggak boleh. Karena di sini D itu tidak diberikan notasi atau tidak diberikan simbol-simbolnya. Ya berarti hanya muncul D saja. Nah, kemudian ini. A bintang atau. Union itu atau. B bintang. Jadi, kalau kita punya atau union, atau juga bisa disimbolkan dengan tanda plus, itu kita punya 2 jalur, yaitu jalur yang sebelah kiri atau jalur sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, ya sebelah kiri terus. Kalau sebelah kanan terus. Jadi, A boleh? Boleh. Nggak ada input stringnya boleh? Boleh. Karena apa? Bintang. Bintang itu boleh nggak muncul. Tapi kalau A, karena ini ada 2 jalur dan tidak disatukan pada ekspresi berikutnya, maka kita milih jalur A saja boleh. Tapi kalau kita memilih jalur B saja juga boleh. AA boleh, karena ini bintang. BB boleh. AA boleh. BBB boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh AB. Kenapa nggak boleh? Karena A dan B itu tidak pernah bersatu. Kenapa? Karena dipisahkan dengan tanda atau. Jadi, Anda boleh memilih A sebanyak-banyaknya, atau boleh B, milih B sebanyak-banyaknya. Tapi tidak boleh memilih A, B, walaupun hanya 1. Nah, ekspresi berikutnya, A atau B, ya sudah. Yang diterima hanya A saja diterima, B saja diterima. Terus A atau B dalam kurung bintang. Nah, ini yang merupakan sebuah ekspresi reguler yang istimewa. Kenapa istimewa? A atau B tapi dikurung, kemudian dibintang. A boleh? Boleh. B boleh? Boleh. AB, nah ini. AB boleh. Kenapa boleh? Karena ini kurung. A atau B, kemudian kita juga boleh memilih, misalnya pada saat kita memunculkan A atau B itu sekali, maka A atau B yang muncul kedua kali boleh milih.
Ini istimewa ini, karena semua kombinasi A dan B itu boleh. B dulu boleh? Boleh. Jadi ini bisa dikatakan sebuah simbol untuk menyatakan semua yang mengandung input transisi AB. Semua saja. Pokoknya AB itu semua. Mau BBB, BAB, BA, BBBB, AAA, boleh semua. Pokoknya mengandung AB, sudah hanya A atau B, boleh juga. Gabungan A, B, boleh. Jadi semua. Nah, seringkali ditulis sebagai plus dalam tulisan normal. Bagaimana kalau ini? 01 bintang atau 0. Nah, atau berarti ada dua jalur kiri atau jalur kanan, tetapi tidak boleh menyatu. Kalau kita lewat jalur kiri, yang ini, 0 diterima, diterima. 01 diterima, diterima. 011 diterima, diterima. 011111 diterima, diterima. 010 diterima, tidak. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyatukan yang sudah dipisahkan oleh tanda plus. Nah, kalau kita lewat jalur ini, 111 di belakang boleh ya. Tapi kalau lewat jalur ini, ya hanya 0 saja. 00 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nah, ini jalur kanannya nggak ada apa-apa. Berarti dia hanya bisa melewatkan simbol 0. 1 saja. 0-nya 2 boleh nggak? Tidak boleh. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana penggambaran ekspresi reguler ini di dalam sebuah mesin otomata. Sekarang saya akan buat tools dengan menggunakan tools. Toolsnya yang saya pakai biasanya adalah fast. Ini fast. Di mana ini? Visual Automata Simulator. Nah, jadi pemodelan otomata dengan secara visual digambarkan. Oke, saya buat baru. Saya buat baru fase-nya, saya ini cukup. Oke. Misalnya, saya akan menggambarkan ini. A, B bintang, CC. Bagaimana caranya? Kita mulai dari ini. Katakanlah Q 0. Sekalian, kita set sebagai start. Nah, dari sini kita akan mempunyai input A sekali. Jadi Q1, oke. A, berarti kita punya input transisi A. Nih, ya, A sekali. Kemudian B, tapi B-nya bintang. Bintang itu artinya boleh muncul 0 kali, nggak muncul, boleh muncul sekali, boleh banyak kali. Terus bagaimana cara menggambarkannya bintang itu? Begini. Bintang itu digambarkan adalah sebuah input transisi yang menuju ke dirinya sendiri.
Apa yang menuju ke dirinya sendiri? B. Nah, ini. Terus C, C. Q2, Q3. Nah, A, bintang, C, C, terus C lagi. Nah, terus finalnya di mana? Di terakhir, C terakhir. Final state. Jadi A, B bintang, C, C. A, B bintang, C, C. Oke, kita buktikan. Tadi yang bisa dibangkitkan apa saja? Misalnya ini deh dari mulai paling awal, ACC. Diterima enggak? Diterima. A, C, C. Ketika input habis dibaca, dia berakhir di final. Diterima? Diterima. Terus kita buktikan yang A, B, C, C. A, B, C, C. Final? Final. Oke, berikutnya ini. B-nya 2. A, B, B lagi boleh? Boleh. B, C, C. B-nya 3 boleh nggak? Oke, yang ini. A, B, 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 C, C. A, B, 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 C, C. A-nya 10? Enggak, sorry. B-nya 10 boleh? Boleh. A, B, 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 B. 10 kali. Baru C, C. Itu ya. Itu. Nah, terus saya hapus. Hanya untuk menggambarkan saja. Oke, udah. Atau saya gambar di anu aja lah. Berikutnya. 0, 1, 0. Ya sudah. Q 0. Contoh yang kedua ya. Q1. Oke. Start. 0. Oke. 0. Oh, atau kita buktikan saja dulu deh. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, saya kembalikan tadi. Tadi untuk membuktikan ACC itu diterima, kita run. Oke. Oh, ini. Ini termasuk NFA ya. NFA. Bukan DFA ya. Kalau DFA nggak bisa karena bukan DFA. Ini NFA. Alfabetnya A, B. Stringnya A, B, C. A, C, C. Sorry.
ACC. Run. Oh, sorry. Oh ya, nggak apa-apa lah. The string has been rejected by the automation. Ditolak. String ACC ini itu ditolak. Kenapa? Sorry, ACCC. Kenapa? A, C, C, C. Nggak ada. Ditolak. Bagaimana kalau ACC saja? Ini oke. Okay. ACC saja. Tuh. ACC. A, B, C. Sebentar. Tadi kita gambarnya salahnya di K0. Ya nanti udah kita nanti perbaiki nanti aja lah. Ini kalau misalnya misalnya kita jadikan K0 sebagai final has been accepted. Salah kenapa? Oke, nanti kita benerin dulu, tapi cara gambarnya itu dulu saja. Kemudian contoh yang berikutnya. Ini 010. 0 Ki 0 kemudian Ki 1 terus Ki 1 terus Ki 2. Ini sebagai start. 0 kita kasih 0 terus 1 dari sini 1 terus 0-nya bintang. Ingat bintang itu adalah sebuah input transisi yang menuju ke dirinya sendiri. 0. Finalnya di mana? Di sini, di terakhir. Nah, 0, 1. 0-nya bintang. Dengan memberikan input 01 saja, dia sudah diterima. 010 diterima, diterima. 01000000 diterima, diterima. Itu cara menggambarnya. Terus yang ketiga, AD, misalnya, ya sudah, ini K0, kemudian A-nya bintang. Oh, baru saja A-nya bintang.
A. Gini. Kemudian diikuti dengan D. Q1 diikuti dengan D. Nah, ini startnya, ini finalnya. Jadi kita coba dah. A, D. Apa ini? Oh. Remove dulu deh. Kenapa ini? Oke, ya nanti kita perbaiki. Itu bintang. Kemudian bagaimana kalau ini? Perbedaannya antara bintang dan plus. Oke, saya gambarkan di atasnya saja. Oke, 0. Ini aja. Nah, ini yang bintang, kemudian ini yang tidak bintang. Ini ya, kita sedang nah, ini A plus kecil D. Startnya A, ya sudah kita kasih A. Kemudian plus. Nah, bagaimana cara menggambarkan? Nah, ini tadi yang kita bicarakan. Bahwa plus itu adalah sebuah transisi ditambah dengan bintang. Kenapa? Plus itu harus muncul sekali, A-nya muncul sekali. Muncul 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nah, untuk menyatakan banyak kalinya, begini. Nah, ini A lagi. Terus baru D. D. Nah, ini jadi final. A-nya muncul sekali dulu, kemudian baru muncul banyak kali boleh. A, D. Tapi A-nya muncul 0 kali boleh enggak? Enggak boleh, karena ini dalam bentuk plus. Jadi A itu hanya muncul sekali dulu, kemudian baru diulang boleh. Diulang banyak kali boleh. Itu. Terus contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah A atau A bintang atau B bintang. Oke. A bintang. A bintang. Ini A bintang ya. Ini saya akan menggambarkan dulu cara pemikiran yang sederhana tapi mungkin keliru. A bintang. Terus O atau B bintang. Kita gambarkan lagi. B bintang. Ini ya. Nah, ini start sekaligus
final. A bintang, B bintang. Nah, kalau seperti ini, nanti ini bukan sebuah jalan yang terpisah, tetapi ini justru jalan yang bersama, bareng. Padahal kita maunya A saja, berapa kali pun boleh, A saja, atau B saja, berapa puluh kali pun boleh, tapi tidak boleh antara menggabung A dan B. Tapi yang terjadi kalau seperti ini, nah, ini, kalau seperti ini, A boleh, boleh, sekali. 2 kali boleh, boleh. 3 kali boleh, boleh. AB boleh, kalau gambarnya seperti ini, A, B, boleh. Padahal yang dimaksud di sini nggak boleh. Jadi penggambaran kita terhadap atau ini keliru. Nah, maka kita bisa menggunakan e-move. Nah, caranya bagaimana? Gini, saya delete. A bintang, oke. Jadi A Q1 A bintang. Nah, kalau saya kasih ini A, kemudian di sini saya kasih bintang ya. Nah, kelihatannya benar, tapi ini keliru. Kenapa? Nah, ini A-nya muncul minimal sekali kalau ini. 2 kali boleh, boleh. Tapi yang dimaksud A bintang itu A-nya boleh tidak muncul. Tetapi kalau di dalam gambar ini A-nya harus muncul sekali. Lah ini tidak ada apa-apanya, harus ada ini. Nah, supaya kita tidak usah menggunakan A, tetapi A-nya bisa banyak kali, kita bisa ganti. Saya gunakan simbol. Saya gunakan simbol MT. Oke, saya coba cari MT di sini. MT boleh enggak? Oh, enggak. Oh, ini. Dah. Saya gunakan MT. Nah. Oke. Jadi, saya gunakan MT. Oh. Bukan A, tetapi MT. Oke. Nah, gini. Jadi, saya bisa, oh ini file start-nya. Ini start-nya, kemudian MT A bintang. Bintangnya di sini. Jadi, di sini kita tidak perlu menggunakan input apapun. Ingat, kemarin kita sudah menggunakan MT. MT itu bisa bergerak dari Q0 ke Q1, kemudian A bintangnya di sini. Nah, terus bagaimana untuk yang B bintangnya? B bintangnya sama.
Saya kasih empty. Nah, empty di sini. Terus B bintangnya di key 2. B. Finalnya di mana? 2 ini. A bintang final, B bintang juga final. Coba kita empty. Oh, enggak mau. Oke, itu saja. A bintang final, B bintang final. Tapi dia tidak akan bisa punya kombinasi A dan B. Enggak bisa. Oke, ini bagian yang pertama. Supaya enggak terlalu panjang, nanti saya akan sambung ke bagian yang